Alaska to witness barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors, May 27 of 7. Bulan April menjadi bulan untuk para punggawa Garuda kembali terus meningkatkan tajinya. Setelah membela Garuda, mereka harus terus menjaga performa, yang mana di level klub juga sangat teramat penting. Namun di balik kesibukan bersama klub, para pemain juga mendapatkan banyak undangan media yang penasaran dengan statusnya sebagai pemain diaspora Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Maarten Pas dan Ole Romeni, dua pemain yang secara garis besar tak punya darah Indonesia namun begitu nasionalis. Keduanya curhat ke media Belanda soal bagaimana kecintaannya. Selain pemain, bahkan pelatih Belanda berdarah Indonesia, Danny Langzat, juga sampai pulang kampung di momen yang sedang hangat-hangatnya Lebaran sekarang. Maka dari itu, inilah berbagai sorotan yang menunjukkan bagaimana mereka sudah benar-benar mencintai Indonesia. Meski sudah jelas-jelas rela berpindah paspor demi membela tim Garuda, terkadang para pemain diaspora tetap diragukan nasionalismenya. Seperti yang belakangan ini terus menimpa Mads Hilgers yang terus diserang dari berbagai sisi. Hanya karena absen bersama timnas yang secara dunia profesional sepak bola sangatlah wajar. Pemain FC Twente ini saat itu sudah dipastikan absen karena cedera serta adanya kurang chemistry dengan lini pertahanan timnas. Kini ia sudah kembali dan telah bermain bersama FC Twente di Liga Belanda akhir pekan lalu. Hal ini tentu saja sangat wajar. Banyak pemain kelas dunia pun jika belum punya chemistry pastinya gak maksimal. Dan seharusnya Mads sangat membutuhkan support akan semangat, bukan justru keraguan nasionalisme yang berujung menyakiti hati pemain. Lagi pula, Hilgers secara data sudah jelas punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu langsung. Bahkan pemain yang tidak punya darah keturunan seperti Maarten Pas dan Ole Romeni pun tetap membela timnas Indonesia mengenakan hati. Mereka berdua jelas punya rambut pirang tanpa campuran darah Indonesia sedikit pun. Namun dengan garis besar Blijvers, Ole dan Pas bisa membela timnas sebab nenek mereka merupakan orang Belanda asli yang lahir dan besar di Nusantara semasa zaman Hindia Belanda. Dan matchday Maret kemarin menjadi sebuah momen spesial sepanjang karir internasional Ole dengan debut bersama Garuda serta langsung berkontribusi atas 2 gol di 2 laga versus Bahrain dan Australia. Setelah debutnya inilah, Ole pun banyak membuat media-media Eropa penasaran, khususnya di Belanda. Banyak yang mengundangnya untuk interview. Kepada Football Zone, Mang Ole ditanyai awal mula dirinya ingin membela Indonesia, yang ternyata berawal dari candaan. Tapi sekarang, semua itu telah berubah menjadi sebuah rasa yang tak pernah terduga. Ole Romeni sangat bangga mewakili sang nenek, berjuang membawa nama bangsa menuju Piala Dunia. Awalnya itu hanya seperti bercanda dengan teman-teman. Kami membahas tentang pemain-pemain keturunan dan tiba-tiba salah satu dari kami bilang, "Bagaimana kalau kamu jika main untuk Indonesia?" Sekitar setahun lalu, saya mengetahui bahwa saya bisa bermain untuk suatu negara jika kakek atau nenek saya lahir di sana. Semuanya langsung terasa begitu baik, jadi saya langsung yakin, ungkap Ole kepada Football Zone. Ya, hal ini terbukti saat setelah Ole debut, di mana dirinya sempat terharu sampai berusaha belajar mendalami tradisi tanah airku. Hingga kepada para penggemar, pemain Oxford United ini juga tak pernah lelah melayani fans timnas yang ingin berfoto coy. Tak hanya Ole, Maarten Pas juga terus-menerus menceritakan bagaimana dirinya bangga bisa membela tanah air sang nenek. Dalam podcast di Belanda Sex Stories, Maarten Pas sempat mengejutkan sang podcaster dengan menceritakan bagaimana perasaan dirinya saat membela Garuda. Bang Pais mengaku ada sebuah rasa yang membuatnya terharu hingga merasa merinding, merasa sangat begitu beruntung bisa mewakili bangsa besar. Bahkan nih, menurut pengakuan kiper FC Dallas ini, juga tak lupa terus-menerus belajar bahasa Indonesia sebagai bentuk adaptasi yang menurutnya wajib.
Saya belajar bahasa yang dasar, saya bisa membuat diri saya dimengerti. Saya hafal lagu kebangsaan dalam sepekan. Setiap kali kami menyanyikan lagu kebangsaan, saya teringat nenek. Itu memberi saya begitu banyak kekuatan untuk pertandingan dan saya ingin memenangkannya untuknya, ungkap kiper nomor 1 timnas di podcast Sex Stories. Denny Lanzat terharu saat mudik lebaran. Kalau di era-era sebelumnya hanya pemain saja yang punya darah keturunan Nusantara, sekarang kita punya Denny Lanzat yang juga memiliki darah Maluku. Dirinya merupakan pelatih kelahiran Belanda, blasteran Indonesia yang semakin dekat dengan kampung halaman setelah diajak Kluivert menukangi skuad Garuda. Dan benar saja, di momen istimewa yang sedang terjadi di Nusantara, yaitu momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di akhir-akhir ini, Lanzat ternyata menyempatkan diri untuk terbang secara langsung ke rumah saudaranya di Maluku. Terlihat dari unggahan video yang tersebar di media sosial, pulang kampung atau mudik turut dirasakan Denny Lanzat. Untuk kali pertama, asisten pelatih timnas Indonesia itu menginjakan kakinya di Ambon, Maluku. Setibanya di Ambon, Denny Lanzat langsung melakukan sujud syukur, seperti dinukil dari akun TikTok Vikalif. Pria yang pernah berseragam As Alkmaar itu disambut beberapa orang sanak saudara serta penggemar. Ia pun tak ragu melepaskan tas ranselnya dan langsung membungkuk untuk kemudian bersujud seakan memperlihatkan kebahagiaannya karena akhirnya bisa tiba di Bandara Pulau Buru Nam Niwel. Saat balik ke tanah leluhur, tak lupa sambutan dari warga sekitar juga mengiringi, bahkan ada marching band. Saat sudah sampai, Denny Lanzat tak lupa dengan sanak saudara maupun dengan tetangga yang antusias. Ia terlihat berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia khas Maluku. Dengan bahasa yang dia kuasai, kepulangannya ke Maluku pun sangat terasa. Shalom. Terima kasih semua orang banyak-banyak datang di sini. Terima kasih Diki. Sudah kenal itu pun kakak Sampai di sini di Maluku. ya, di Ambon. di Ambon. Ini di airport. Itu pun kakak laki-laki nih, kakak Denny Lanzat. Sarap, nyewa putih, geba burung. Iya, Pak Saudara, iya. Ini mas kutu pun semua, adik kakak semua udah berkumpul. Julio, mantap. Bagus. Ikut tren di Indonesia bersama Bocil. Tak hanya sekedar mudik ke kampung halaman saja, sebuah cerita yang diukir Denny Lanzat juga makin terasa dengan mengikuti kemauan para bocil. Bersama anak-anak Maluku, asisten timnas Indonesia itu juga sempat diajak untuk membuat konten yang lagi tren. Lanzat yang malu-malu diajak untuk joget bersama melakukan velocity sambil nyengar-nyengir. Mungkin ia belum lihai, namun sangat berusaha mengikuti tren tersebut dengan antusias. Tapi yang jadi sorotan warganet justru khawatir jika semua pelatih jadi mengikuti tren di Indonesia. Jadi itulah berbagai sorotan kepada para punggawa Garuda yang menunjukkan bagaimana mereka tak bisa lepas dari Nusantara. Mungkin saat ini mereka diharuskan fokus membawa timnas di RON 3. Namun tentu saja hal semacam ini juga diperlukan untuk menambah kekuatan mental dan psikis, ya kan? Barbarians rule their land, the sand.